Salam TV Desa Banyumas. TV Desa Banyumas mengabarkan kebaikan dan memberikan kebaikan untuk desa. Bersama TV Desa Banyumas, kita akan sama-sama menelusuri, memberikan informasi dan memberikan liputan kegiatan yang berada di desa-desa, khususnya yang ada di desa Kabupaten Banyumas. Perlu kita ketahui bahwa sebuah desa adalah bagian terpenting bagaimana sebuah pembangunan negara kesatuan Indonesia. Untuk itu, TV Desa Banyumas akan memberikan liputan khusus tentang perkembangan pembangunan desa di Kabupaten Banyumas. Bersama Imanuddin melaporkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita bersama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmatnya kepada kita sehingga pada siang hari ini kita bisa menjalankan kegiatan dan penjualan hukum yang diselenggarakan oleh pemerintah desa Kedungulung. Sebelum acara dimulai, akan kami bacakan susunan acara sebagai berikut. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan, acara yang ketiga acara inti, acara yang lain-lain, dan kelima penutup. Untuk menyingkat waktu, marilah acara pada siang hari ini kita buka bersama dengan bacaan basmalah.
Meningkat acara sambutan yang pertama dari Kepala Desa Kelurahan pada beliau Bapak Sutarto Azad. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Pada Kapolresta Banyumas yang kami hormati, kepada Pak Sekda Kecamatan Pati Karya yang kami juga, kepada Dan Ramil Ketika Pati Karya yang kami hormati, Babin Katimas yang kami banggakan, dan juga kepada para pendamping desa kecamatan maupun desa yang kami hormati dan kami banggakan juga, kepada seluruh ataupun anggota DPD Desa Kelurahan yang kami hormati, ketua RT, ketua RW, tokoh masyarakat, dan ibu-ibu yang kami hormati pula. Marilah bersama-sama kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat hidayah tapi kita sertai kalian kepada kita, sehingga pada siang menjelang sore hari ini kita masih dipertemukan di Balai Desa Kelurahan dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat dan pengikutnya. Mudah-mudahan senantiasa kita terjaga keselamatan kita, kebahagiaan kita, dunia maupun di akhirat, apalagi nanti kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Pertama kami ucapkan terima kasih, selamat datang dari Kapolresta, dari Polresta Banyumas. Pada hari ini sudah bertemu dengan kita semuanya, dan juga dari tim kecamatan, Pak Sekda, Pak Ramil, dan juga yang lainnya. Bahwa untuk sesi kedua yang hari ini adalah berkaitan dengan acara penuntutan hukum untuk Desa Kelurahan. Sekali lagi kami ucapkan selamat datang, selamat bergabung di Desa Kelurahan. Dan tadi sudah kami ikuti bersama dari Kejaksaan Negeri Purwokerto yang telah memberikan dukungan kepada kita semuanya. Macam kalian tadi, karena seterusnya saja banyak masukan-masukan. Apalagi nanti dari Polresta Banyumas ini juga akan memberikan dukungan kepada kita semuanya yang berkaitan dengan situasi kondisi yang saat pasti kita akan ketemu dengan permasalahan yang ada. Maka dari itu kami mohon kiranya kepada para hadir atau Bapak semuanya untuk bisa mengikuti penjualan ini dengan saksama, dan juga nanti mohon kiranya untuk bisa memahami apa hukum yang akan kita hadapi bersama. Saya kira itu sebagai awal pertemuan acara penjualan hukum pada siang hari ini. Mudah-mudahan dengan harapan Allah akan meridhoi kepada kita dalam rangka acara penjualan ini dari awal sampai akhir nanti akan berjalan dengan lancar tanpa halangan suatu. Amin ya rabbal alamin. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kepala Desa Kelurahan. Meningkat sambutan berikutnya adalah dari Kecamatan Pati Karya yang disampaikan oleh beliau Bapak Sekda. Waktu untuk tepat kami persilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat siang. Yang kami hormati Kapolresta Banyumas dan hari ini dipanggil oleh Kasubdit Satu Unit Tipikor Pak Haris Subiati yang juga bisa sangat bersama dengan timnya yang hormati dalam Saudara Pati Karya dan yang lebih hormati Pak Sekda Belajar kami yang hormati Ketua pendamping desa dan pendamping lokal desa sudah hadir.
dan yang kami hormati Kepala Desa Kedungurlo serta perangkatnya, dan yang kami hormati Babinsa Babinsa Bibas yang selalu setia menemani kita, dan yang kami hormati seluruh tamu undangan yang telah mendapatkan kesetujuan satu persatu. Langsung saja, Bapak-bapak, Ibu-ibu, hari ini kita melakukan kegiatan penyuluhan hukum yang sesi kedua. Dari pagi tadi sudah dari kejaksaan, kemudian sesi 2 dari Polresta Banyumas. Hukum itu aturan yang harus ditaati oleh semua orang. Kemudian fungsinya adalah untuk mengatur kehidupan bermasyarakat dan bernegara, serta melindungi hak setiap individu atau warga negara. Kemudian salah satu upaya untuk meningkatkan pemahaman masyarakat adalah melalui kegiatan yang seperti ini, penyuluhan hukum. Dan kegiatan ini ternyata bukan hanya sekarang saja dilakukan. Jadi menurut sejarah itu sudah dilakukan sejak zaman dulu, sejak zaman kerajaan. Sebagai contohnya adalah Wali Songo. Wali Songo ini memiliki pengaruh besar dalam menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa. Dalam dakwahnya ada salah satu tokoh Wali Songo yang mengajarkan falsafah Moklimo. Wali Songo tersebut adalah Sunan Ampel atau Raden Rahmat. Ini merupakan putra dari Sunan Gresik yang merupakan Wali Songo pertama pada saat itu. Jadi pada saat Sunan Gresik dan Sunan Ampel itu datang di Pulau Jawa, ini atas permintaan dari Raja Majapahit pada saat itu adalah Prabu Brawijaya, yang pada saat itu kehidupan masyarakatnya itu senangnya pesta pora, bermewah-mewahan. Diberikan tugas untuk menjadi masyarakat yang lebih aktif seperti itu. Kemudian Sunan Ampel itu Raden Rahmat itu berangan mengajari warga masyarakatnya yang melalui seperti ini sosialisasi tatap muka. Dan berhasil sehingga dia diberikan hadiah oleh Raja Prabu Brawijaya tersebut adalah untuk menikahi putrinya yang namanya Dewi Codrawati. Kemudian setelah itu Raden Rahmat atau Sunan Ampel ini terus melanjutkan mendidik, menyadarkan para bangsawan dan adipati menuju ke jalan yang benar. Nah, salah satu ajarannya adalah moh limo. Yang pertama adalah moh main, tidak berjudi. Kenapa main atau berjudi? Merupakan pintu masuk ya, untuk segala perbuatan kriminal. Biasanya yang mau judi ya, nek kalah ya, mabok-mabokan, buang stres. Terus narkoba, kemudian yang dari nyolong, macam-macam. Terus dan misalnya lagi menang terus biasanya matur biasanya, karena judi ya identik ya lebih banyak dilakukan oleh kaum laki-laki pada saat itu. Yang kaum perempuan ya kayaknya jarang saat itu. Tapi sekarang itu sudah mulai banyak anak perempuan yang sangat dolanan judi. Contohnya judi online ya, slot gitu, terutama kan selalu deposit terus berubah ya hanya berburu impian saja. Wong judi ya pengennya menang, tapi si jenenge badan ya orang yang kalah kenanya ya.
Kemudian moh yang kedua adalah moh ngombe, tidak mau minum arak dan mabuk. Yang ketiga adalah moh maling, tidak mencuri. Kemudian yang keempat moh madar, ini menghisap candu zaman baru lunas dan baru lunas. Isi mungkin ya mungkin kokain atau apa, tapi kan bahasanya zaman candu, ganja mungkin. Kemudian yang terakhir adalah moh mador, ini tidak mau berzina dengan perempuan yang bukan istrinya. Kenapa moh mador ini diberikan peringkat yang paling tinggi? Umat ini bahasanya sih. Mau lanang istularan mador bahaya. Mesti ngalahin sini dia. Jadi itu bapak-bapak dan penyuluhan hukum kalau semakin cepat hasil. Saat ini kita hanya meluruskan saja. Dan pada saat ini kita juga harus berterima kasih kepada semua pihak yang ikut serta dalam kesuksesan kegiatan ini, baik dari perangkat desa maupun nanti dari narasumber yang akan menyampaikan materi yang sedang pada saat ini dalam judi online. Namun juga tidak menutup kemungkinan mungkin narasumber juga membuka, silahkan kalau mau tanya tentang masalah lain, misalnya tidak ingin juga curamur atau apa sebenarnya atau penipuan online, silahkan ditanyakan saja karena ini yang dilakukan ya, jangan malu-malu untuk bertanya. Jadi gunakan atau manfaatkan kegiatan ini untuk agar kita lebih tahu lagi. Oke, bapak-bapak, ibu, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Syed yang telah memberikan sampaian. Hadirin yang hormati, meningkat acara kita adalah acara inti dalam penjelasan hukum yang disampaikan oleh Polres Kabupaten Banyumas pada tugas dari Polres. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin la haula wala quwwata illa billahil amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Pembincang Kecamatan Pakai Raja, Bapak Sekcam, Bapak dan Ramil. Yang kami hormati Babin Kamtibmas dan Babin Desa Kedungulu. Yang kami hormati Bapak Kepala Desa beserta perangkatnya. Yang kami hormati Ketua BPD beserta tim, yang kami hormati lembaga desa, Ketua RW, Ketua RT, yang kami hormati tokoh pemuda, tokoh masyarakat, yang tidak lupa saya hormati pendamping desa. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan siang hari ini kita masih diberikan rahmat sehat sehingga dapat berkumpul bersilaturahmi di ruang aula desa Gunung Lor, tentunya dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Allahumma amin. Yang lagi meriang-meriang waktu ya semoga diberikan kesembuhan. Amin. Yang lagi ada utang ya segera dilunaskan. Bisa mau tanggal utang. Tidak lupa sholawat dan salam selalu tersurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya di zaman yang terakhir. Amin Allahumma amin. Bapak, Ibu, hadirin semuanya, ngantuk apa masih melek? Biasanya kalau siang ini jam rawan, jamnya kepengennya tidur. Tapi karena ini ada undangan dari Bapak Kepala Desa, alhamdulillah Pak Kades, ini datang semua apa sebagian Pak Kades? Semuanya. Undangannya semuanya hadir ini ya.
Alhamdulillah hadir semua. Saya datang ke sini atas undangan dari Pak Kades. Saya diperintah sama Bapak Kapolresta untuk menghadiri undangan tersebut, yaitu terkait dengan penyuluhan hukum atau sosialisasi. Di sini masyarakat tentunya kepengen memahami Pak Kades. Ini setidaknya nanti setelah selesai menjadi bekal dan pemahaman bagi peserta undangan. Semoga nanti dapat ditularkan atau dipedomani untuk menjadi bekal di keluarga tentunya dan masyarakat lingkungan sekitarnya. Bapak Ibu semua, tujuan dilaksanakan sosialisasi ini jelas untuk kesadaran masyarakat tentang hukum. Hukum itu sudah tadi disampaikan sebuah aturan atau norma kaidah. Setelah Indonesia merdeka, namanya negara merdeka itu kepengen kan bebas. Negara merdeka itu kan bebas. Tapi kebebasan itu ketika tidak dibuat aturan, nanti timbulnya bencana, timbulnya kisruh. Makanya atas kesepakatan para tokoh terdahulu kita dibentuk suatu aturan. Itu mulai dari aturan agama, adat istiadat dan sebagainya. Yang kita tahu bahwa negara kita adalah negara bineka yang bermacam-macam. Ini dibuat suatu aturan yang nantinya aturan itu akan mengikat kepada setiap orang, bahwa setiap orang itu dipaksa untuk mematuhi aturan itu. Ketika orang itu berbuat salah, ya, melanggar hukum, nanti ada sanksi atau hukuman. Makanya dengan adanya sosialisasi itu supaya menjadi paham masyarakat itu tentang aturan, sehingga ketika dia mau berbuat yang salah itu mikir, oh nanti kalau saya begini melanggar hukum apa tidak sih? Karena apa? Ketika kita itu punya masalah mumet Bu, Bapak Ibu, ketika orang bermasalah apalagi masalah dengan hukum, urusannya masuk penjara apa tidak, itu hukum. Mengapa sih hukum itu selalu digaungkan? Kita sadar atau tidak sadar bahwa negara kita itu menganut asas hukum. Hukum itu mengatur semuanya. Artinya di sini hukum itu sebagai panglima tertinggi, bukan panglima TNI atau Kapolri atau presiden, bukan. Bahwa hukum itu di atas segalanya. Semuanya itu wajib tunduk dan patuh pada hukum. Hukum itu tidak membedakan. Oh yang ini pejabat dibedakan, ini ya masyarakat, sama asasnya. Ya, tidak membedakan sama sekali. Menginjak ke hukum, tujuan hukum itu apa? Untuk mencapai suatu kepastian hukum. Kepastian hukum yang seperti apa? Ketika orang melakukan pelanggaran hukum atau tindakan hukum dapat dilaporkan, misalkan kasus pidana. Nah, saya contohkan kasus penganiayaan. Di situ ada aturan atau pasalnya di dalam KUHP. Ketika melanggar pasal itu ada sanksi atau ancaman hukumannya di situ, Bapak. Jadi proses hukum itu memang harus diterapkan untuk mencapai suatu kepastian hukum. Kalau Pak Polisi nanti menerima laporan dan orang itu dinyatakan bersalah dengan alat bukti yang ada, akhirnya orang itu dihukum sesuai dengan perbuatannya. Inilah namanya kepastian hukum. Terus yang kedua apa? Untuk mencari suatu keadilan. Kita paham keadilan itu hanya milik Allah.
manusia yang menjalankan, dan aturan itu untuk mencari seadil-adilnya. Ya. Jadi orang itu cukup adil bahwa dia itu berbuat dan perbuatannya itu setimpal sesuai dengan hukumannya. Terus yang ketiga adalah asas tujuan kemanfaatan. Manfaat bagi masyarakat itu ini yang sangat penting. Tujuan untuk mencapai suatu kemanfaatan. Makanya sekarang Pak Polisi menegakkan hukum itu ada yang baru, tahu nggak Bapak itu? Tentang restorasi justice. Bahasanya itu damai. Penanganan perkara pidana yang diselesaikan secara keadilan. Tujuannya untuk supaya bermanfaat. Bapak harus salaman-salaman rampung, terus orang segera orang itu. Karena kita menilai, melihat dari semua latar belakang yang ada yang sudah terjadi, mengapa adanya yang namanya restorasi justice. Dulu Bapak Ibu pernah besok, Mbok Minah Yuri 3 buah kakao. Ini karena pasar pencurian. Padahal kerugiannya di bawah 2,5 juta. Hanya berapa ratus ribu. Tapi Pak Polisi tetap memproses, karena dari si pengadu atau pelapor atau korban itu menuntut juga diproses hukum. Terus ada lagi yang nyuri buah semangka, ini juga diproses karena pencurian. Nah dari hal-hal latar belakang itu tidak ada suatu keadilan. Pasalnya sama, mau nyuri 10.000 sama nyuri 1 miliar, pasalnya sama. Karena kadang kemarin ya, sebelum adanya Perpol nomor 8 tahun 2021 itu, kalau nyolong ya segede sisa. Nek cilik percuma, kok duit dihukum sekarang yang jero, nyolong segede sisa. Ada kata-kata seperti itu atau kalimat seperti itu, sehingga pada tahun 2012 MA itu mengeluarkan aturan bahwa setiap tindak pidana yang kerugiannya di bawah 2,5 itu masuknya ringan, Pak, dapat diproses tapi ringan. Maka yang biasa fenomena terjadi di masyarakat ini, ada anak atau pemuda di sekitar situ pegawaiannya urus baik, nyolongi ayam, sesuk nyolong manuk, sesuk nyolong bebek gitu loh. Jadi masyarakat ini jadi dia caranya ngatasi. Kepengennya masyarakat berhukum, tapi karena aturan itu sehingga harus disadari bahwa Pak Polisi tidak boleh semena-mena karena punya kewenangan tapi menyalahi aturan. Bisa diproses tapi tidak bisa ditahan. Bisa diproses pencurian ringan. Dia bisa ditahan itu kasus yang ancamannya 5 tahun ke atas. Lalu di bawah tidak bisa ditahan. Itulah akhirnya ada perpol. Penyelesaian perkara di luar hukum, dan itu tujuannya supaya bermanfaat. Ada kasus lagi, contohnya ibu punya anak, bapak punya anak, beda RW ini satu desa. Ibu anaknya mukuli anaknya bapaknya sampai kelicir selesai. Bapaknya nggak terima laporan kan, polisi minta diproses hukum. Nah, ibunya ini memohon sekali kepada dia, bapak, supaya kalau bisa jangan diproses Pak, kita rembukan yang baik-baik saja, mohon maaf kalau salah. Tapi ini nggak bisa, nggak bisa, ini negara hukum, tetap proses. Pak Polisi proses hukum 7 bulan. Habis 7 bulan kira-kira pulang apa kemana? Kan kembali lagi. Timbulnya apa Pak?
boleh ben gara-gara atas banget nggak bisa dirembuk. Kalau yang beda mainnya bapak sama ibu ini nggak masalah, sampai anak turunnya nanti menyampai ke keluarga samping gitu loh. Nah, padahal anaknya bapak sama ibu ini lagi, anak turunnya lagi adanya pacaran, akhirnya orang sih boro-boro yang atas banget, rasa kalau anaknya kayak enggak ini pak, ini asas manfaat di situ. Asal itu ribut terus, karena ukurnya dendam terus gitu loh. Ya. Ini yang dikedepankan seperti itu. Pemerintah itu dipikirkan seperti itu. Pak polisi gampang sebenarnya. Ada kasus orang dalam kerugian yang gede atau kecil, proses. Nanti di penjara penuh dengan orang yang berperkara. Tapi belum tentu nanti pulang dari penjara ganti beneran. Padahal juga itu ben sadar. Nah, salah mana pasalnya ben sadar, tapi nyatanya enggak. Itu keluar malah justru menjadi bentuk. Karena si mau nolong aja berarti gali. Ya, ngatos gali ya Pak ya. Gali ini perbuatan sih dilakukan enggak dari bukan satu orang tapi berkelompok di situ. Ya, rampok semuanya nyelong. Ayam itu perampok lagi ini lah yang perlu dipikirkan di situ. Masyarakat tentu sidik-sidik terus main hakim sendiri, barengan hakim sendiri terus gue polisi terlalu itu. Kalau itu hukum bisa tapi hanya ringan. Nanti hukuman paling percobaan Bapak Ibu. Bagaimana kita peran masyarakat ini menyadarkan orang yang bermasalah itu. Di sini ada Pak Babinsa, Pak Binkatik Mas, konsultasilah, ceritalah seperti ini. Jangan hanya di belakang guru, gitu. Karena jangan sampai masyarakat di sekitar ini karena polanya satu orang jadi mambra. Nah, hukum ini banyak. Ada hukum publik dan hukum privat. Hukum publik itu yang mengatur negara dengan masyarakat atau individu. Contohnya kasus di dalam KUHP atau kasus pidana contohnya. Terus hukum privat yang mengatur antara seseorang dengan seseorang. Contohnya hukum waris, hukum perdata, piutang, dagang, ini dibedakan. Jadi ini pemahaman yang biasa terjadi di masyarakat. Di dalam pidana, di dalam hukum pidana ini juga di situ ada yang namanya delik atau delik, bukan delik Bapak Ibu. Delik itu pidana atau perbuatan atau tindak pidana, perbuatan pidana. Perbuatan pidana. Nah, di dalam perbuatan pidana itu juga dia bagi-bagi. Ada delik murni atau delik biasa dan delik aduan. Ini di dalam hukum pidana ya. Pidana pun ada dua, pidana umum dan pidana khusus. Di pidana umum yaitu yang kita pakai atau hukum positifnya atau produknya itu adalah KUHP. Yang membaca atau sudah ada yang tahu ya? Belum ya? Ini sudah ada KUHP baru diterbitkan, ditetapkan 2023. Tapi penegak hukum dan masyarakat ini diberitahu bahwa ada undang-undang baru supaya diketahui dan dipelajari. Dan nanti akan disahkan dan diundangkan dengan undang-undang yang baru itu tahun 2026. Jadi KUHP yang produk KUHP yang lama ini nggak kita pakai. Nanti yang kita pakai
tahun 2023 dan mulai kita kerjakan 2026. Makanya Pak Polisi, penegak Pak Polisi, kejaksaan dan aparat penegak hukum lainnya harus mempelajari supaya nanti ketika terjadi perbuatan pidana di tahun 2026 itu kita memakai KUHP yang baru. Jangan sampai Pak Polisi salah menerapkan pasal di dalam KUHP yang lama, nanti bisa disalahkan jangan tidak prosedural, jangan tidak sesuai dengan SOP, bisa diperang dilakukan. Polisi hati-hati, jangan sampai nanti kalau sekarang kan zamannya komputer ya, nanti ngopi tahun kemarin masih pakai undang-undang yang lama. Mau membuat KUHP yang baru aja sudah sekitar 70 tahun lebih, bisa membuat produk undang-undang KUHP yang baru. Kita selama merdeka ini masih mengadopsi undang-undangnya wong londo. Padahal Indonesia negara besar, begitu banyaknya ahli di sini. Tapi untuk mencetak satu KUHP aja memakan waktu yang sangat luar biasa, yang begitu panjang. Karena negara Indonesia itu sudah macam-macam rasnya, macam-macam budayanya, dan di sini memang nggak gampang. Indonesia itu luar biasa. Di dalam pidana itu ada yang khusus nontonnya undang-undang korupsi, undang-undang fidusia, undang-undang ITE, banyak sekali undang-undang di luar KUHP. Bahkan sampai puluhan, 40-an ada, banyak sekali. Makanya setiap penanganan perkara di Satreskrim Polresta Banyumas ini dibentuk unit-unit di situ. Kalau saya ini ya, saya di unit 3 nih Bapak Ibu, yang menangani kasus korupsi. Atau di desa ya tentang pengelolaan uang desa, uang sumbernya dari mana uang desa itu. Nah, kalau itu adalah uang negara yang didapat, harus benar-benar dikelola dengan tata cara atau dengan aturan yang ada, harus sesuai dengan itu. Jangan mengambil suatu kebijakan yang melanggar, apalagi sampai melakukan penyelewengan. Ada markup di situ. Oke, ini saya tekankan pada Pak Kades sebagai pengguna anggaran. Ketika ada yang terkait dengan tanda tangan administrasi dana desa, harus teliti ya Pak Kades ya. Nanti ketika ada laporan dari masyarakat harus kita panggil, nanti kok nggak ngerti dianggap tahu Pak. Pengguna anggaran dalam Pak Kades. Cara-caranya seperti apa, urut-urutannya harus sesuai dengan situ. Kaitannya dengan undang-undang yang ditangani oleh Satgas di unit berapa, unit 1 ya. Jadi unit tindak pidana umum. Yang namanya kasus KUHP. Yang unit 2, yang unit itu pidana khusus, ekonomi khusus. Kaitannya dengan uang Indonesia. Kebanyakan masyarakat kita itu senengannya utang. Harus duwe motor itu enggak. Nah, kepengin duwe mobil ya utang. Jujurnya harus di mobil sugih padahal utang. Senengannya utang tapi bebek, Mbak. Ya memang jadi begitu, kepengin utang sing akeh, nganggo pamer-pameran, tuku ini tuku itu, ora daya ngasuh. Ini undang-undang fidusia itu di situ ada pembiayaan. Ada yang biayanya jangan pengen motor. Lah ketika pelanggar di situ bisa dilaporkan, belum sampai selesai memenuhi kewajibannya, dilempar, dijagal, dijual. Lalu nanti dia fisiknya melaporkan sampai ke polisi. Ini yang hari ini juga terkait dengan penyerabotan tanah, ya, penyerabotan tanah. Ini biasanya terjadi di desa masyarakat itu. Butuh tanahnya diakui tanahnya. Ini unit 2 tindak pidana ekonomi khusus. Ada unit PP6 penanganan perempuan dan
Ini yang ramai banget kalau gitu. Dia tidak lepas dari Pak. Anak sama anak bersekutu, warga itu banyak Pak. Anak bermasalah dengan hukum, ini juga banyak kasus ini. Ya, karena kita sadar nggak sadar bahwa anak-anak kita itu pakainya handphone. Tapi nggak ngerti itu ketika kita berbuat ini ada masalah dan ini menjadi suatu tindak pidana. Ya, itu tadi delik ada dua, yaitu delik biasa dan delik aduan. Kalau delik biasa tadi kasus pembunuhan, bapak ini naik motor lewat jam 11:30 wengi, pas diri. Bahkan ini ngomong di mana kok melihat nih lono. Nah, jangan bisa laporkan ke polisi Pak. Tidak harus korban sendiri yang melaporkan, orang yang dianggap tahu dan melihat ada suatu dugaan bahwa itu sebagai korban pembunuhan atau tidak. Setelah datang Pak polisi TKP, olah TKP, identifikasi apakah ini korban kecelakaan atau korban pembunuhan. Ya, ini contohnya. Terus untuk delik aduan, itu perkara perbuatan pidana harus ada korban yang laporan ke polisi. Polisi mendapati kejadian itu ketika tidak ada korban yang melaporkan, polisi tidak bisa mengerjakan, tidak bisa proses. Contohnya kasus zina. Sesuai dengan undang-undang perkawinan, ya kita sudah diatur. Kita punya ini kartu nikah, ya. Itulah kekuatan untuk melapor. Istri ini bapak, misalkan kayak contoh istri bapak dengan suaminya mbaknya, kedapatan di digerebeki kalau tangganya jenengan gerebek dengan polisi. Polisi mesti tanya mana suaminya maupun istrinya. Begitu datang ada permasalahan ini, benar istri kamu, benar suami kamu, gimana? Tas jajan ini mau lapor apa tidak? Tidak. Nanti tak beri DW. Pertimbangannya apa? Satunya anak dan sebagainya. Saya melihat keluarga. Berarti di unek-unek ini kalau sing gerebek gitu. Lebih tahu malah. Boleh menanya dipengaruhi. Nah, kompor. Ini tetap nggak mau ya, polisi suruh pulang, nggak bisa memasak. Itu namanya delik aduan. Ya, itu banyak hal hukum yang sebenarnya dapat kami sampaikan, tapi ini untuk menyingkat waktu, nanti ada katanya ada sesi tanya jawab ya. Nanti ada pertanyaan tidak permasalahan ini, nanti bebas. Syukur saya bisa menjawab. Menginjak ke materi saat ini yang lagi rame Pak, apa sih lagi rame? Yang lagi viral Pak, online itu loh Pak. Akeh masalah online. Yang lagi viral itu judi online. Dan mengapa kita sampaikan tentang judi online? Judi itu berawal dari pertemuan seseorang dengan seseorang yang berkelompok. Ini kan online, tapi aku bahas judi ini dulu Pak. Ini ada satu kalangan permainan judi remi atau ceki. Dalam satu kalangan ini remi, satunya lagi ceki. Nah, ini permainan jenisnya permainan
Ini premi, sini cekik. Ada yang macam-macam Pak. Judi itu macam-macam, ada yang roulette, ada yang cincin, ada macam-macam. Kalau dulu zaman saya masih kecil itu ketika ada wayang kulit ya, ketoprak wayang kulit, itu biasanya bapak itu kami itu skipping. Nah, sing digolek jadi ngomongin karo kancane karo biyen karo nonton wayang. Kalau orang wayang sing digolek di kalangan cipike. Wong nanti esuk ya Pak. Masa gitu. Kalau dulu seperti itu. Nah, itulah yang disampaikan Pak. Budaya-budaya dari dulu itu masih ada. Ya, kita judi itu suatu pertaruhan dengan uang, mengharapkan suatu kemenangan dan berharap, berharap aku kali ini gol gitu loh. Harapan para pemain ini menang kabeh, nggak ada yang mau kalah. Makanya di dalam perjudian itu pasti namanya curang Pak, curang-curangan akal-akalan. Kalau sih wes rebukan dua orang itu telah jaga dunia. Karena itu sejarah itu dikeroyok. Dari itu aja sudah kepengen menang. Kalau jujur ya orang sing curang bae orang menang apa meneh jujur. Ini jujur. Judi itu walaupun yang satu sudah sadar ini wis ora arep main-main. Tapi ya sekali-kali Pak, teko ngene Mas. Wis lah duit kok piye sampean. Nah, duit tak utangi. Wis aku ora. Ya sekali-kali wong suwe ora main iki. Reoni Pak. Ketemu lagi, esoknya ayo malah sing dikerjakan iki sing harus sadar itu ngajar. Nah, ini Pak. Judi ini meracuni kehidupan. Lagunya orang-orang ini meracuni kehidupan, menjadikan pemenang. Memang benar Pak. Akhirnya badannya rusak, nantinya harus turun gampang ini. Judi senangnya betah oleh. Kalau kalah pulang ke rumah senengnya ditakoni tambah ngamuk, orang ditakoni tambah ditakoni ngamuk, orang tambah ngamuk. Nah, balik-balik lu mana lu Pak, lu balik lu mana juga duit tuh kan tuh mana dari pulang mau sadar ya agar wes teoman teh semua lu akhirnya ngutang tanggane ngutang inilah itu yakin saja nggak akan terus. Ini yang kita lihat, yang para tukang-tukang itu ya, di sekitar kita jangan sudah tahu yang rugi siapa? Apakah dirinya sendiri? Tidak juga. Dia punya keluarga, anaknya, masa depannya mau seperti apa? Istrinya. Jadi omongin bojone yang ngamuk, lagi kecanduan, lagi ketagihan, nggak mau berhenti. Kalau pelaku jatuhnya dengan mudahnya dia selesai terus jebol lagi Pak. Selesai jebol lagi. Namanya digital ini perkembangannya ini tidak hanya di Indonesia. Dan kita kan mengikuti server perusahaan di luar negeri. Kita hanya negara kita melalui Kominfo hanya nutup nggak bisa, bukan nutup tapi blokir. Dan ini Pak, kendalanya di sini. Nah, apakah ini harus ditutup semua? Maksudnya tidak pakai handphone kan tidak bisa. Makanya dunia digital ini karena di situ banyak manfaatnya. Ini perannya siapa saja.
Apakah hanya perannya Pak Polisi dong? Atau perannya lembaga yang lain? Yang bisa. Yang kita olah adalah moral kita, akhlak kita, nomor satu itu. Kita tidak usah mikir yang lain-lain. Ini sudah dipikirkan oleh negara. Masyarakat kita itu pembeli, Pak, tapi pembeli bodoh. Kenapa tergiur? Ya saya harapkan peran kita sebagai orang tua, kita mengatasi ke keluarga kita dulu. Anak-anak kita awasi, kita selalu kontrol, kita cek handphone. Jangan dibiarkan, walaupun kita nggak ngerti, nggak dong masalah handphone, minimal menanyakan, ngecek gelagatnya seperti apa. Kalau dia itu dikunci handphone, ini kan kita wajib bertanya, loh ada apa, mengapa dikunci? Kalau di dalam kamar, kenapa kamarnya ditutup? Ada apa? Ini kita curiga sebagai orang tua. Kita nggak bisa nutup, Pak. Akses internet kita nggak bisa. Kontrol kita kasih waktu. Kalau dia megang handphone, oke, bisa. Tadi dibatasi sampai jam berapa? Orang tua wajib hujit, wajib. Tapi memberikan pemahaman yang benar. Jangan sampai salah kayak teman anaknya saya pura-pura kayak gitu. Oke, itu ternyata dia jadi korban di online. Nah, ditekan yang seperti itu, tapi dibatasi dia penggunaannya. Jangan di lock. Nanti di dalam kamar, ngertinya tidur sampai pagi, ternyata di dalam kamar malah sampai pagi. Nah, kalau situs-situs itu pemerintah melalui Kominfo sudah melakukan pemblokiran hampir setiap saat, setiap hari. Ya. Tapi tetap muncul situs-situs baru. Apalagi kaitannya dengan digital, belum tentu pelaku atau bandar itu orang dalam negeri. Intinya kuatkanlah iman kita, akalkan kita, dikontrol, ya, dikasih aktivitas yang positif, yang bermanfaat. Nah, lagi bocah sekolah ya, olahraga lah, belajar, kursus kan. Tapi peran serta orang tua sangat penting untuk pencegahan itu saat ini. Dan nanti kedepannya karena sudah dibentuk satgas, nanti kita lihat upaya-upaya pemerintah seperti apa. Lalu Pak Polisi sudah melakukan upaya-upaya penindakan. Hukum sudah kita lakukan, tapi juga masih banyak. Nah, dan kita tidak bisa pungkiri bahkan penegak hukum polisi pun bisa jadi korban, jadi seperti berita viral. Ini Pak, itu tergantung iman, Pak. Jangan mudah terpengaruh mau kaya melalui judi. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan, Pak Sarik. Terima kasih. Karena memang luar biasa. Saya sendiri nggak kenal kayak gitu, kayak mau juga nggak ngerti. Padahal Pak Andin bisa nemu atap, ada grup lembaga. Ya, jadi yang belum kenal jangan kenal dulu. Bahkan selamanya jangan dulu selamanya. Kembali pada permasalahan bahwa kunci untuk tidak kena imbas perbuatan adalah fondasinya satu, moralitas kita yang berdasarkan agama. Nah, ini yang perlu kita kaji bersama, bagaimana edukasi kita terhadap pendidikan agama kita. Itulah pada sesi kedua sore hari ini satu pertanyaan juga dijawab bahwa memang sulitnya luar biasa. Kemudian untuk yang selanjutnya berbeda dari yang lain, monggo bukan takon kabrean, nang bukan kabrean. Antara cakaklek dengan judi sama apa tidak kan gitu ya.
Bapak negeri cuma lo di guru gawe nanti bukti lain-lainnya guris sehingga kan bersorati itu main apa udu Bapak kasirin ada malah orang ngerti-ngerti ya urusan dari gue ngertinya 1000 di 200 Seorang. oh seorang misalkan kadang mimpi kadang jadi kalau mimpi monggo Pak Kadis sedikit Pak, menurut saya tadi kan dijelaskan tentang penanganan judi online. Terus bagaimana tentang penanganan nge-file Pak? Nge-file itu semacam spam WhatsApp. Spam WhatsApp itu kita kirim WhatsApp ke ribuan ratusan orang untuk kirim link itu. Nah, kan sebenarnya awalnya kan sebenarnya dari situ Pak, kenapa semakin menyebar. Kalau judi online yang kita tangani tapi nge-file yang dari Telegram itu tidak ditangani, itu juga tetap bisa memenuhi itu sih menurut saya lah. Yang saya tanyakan, oke, kalau penanganan judi online ditangani, terus bagaimana dengan penanganan di awal tentang file tersebut yang dari Telegram ke spam WhatsApp? Terima kasih. Terima kasih pertanyaannya. Coba Mas Kohar dijawab. Terima kasih atas pertanyaan yang disampaikan oleh Pak Kadis. Izin untuk file ini tujuan yang diterangkan itu untuk melakukan penipuan atau hanya untuk melakukan sebagai keanggotaan dalam grup tersebut. File kan macam-macam bagian yang untuk judi online atau penipuan atau apa kan banyak. Oke. Awal nomor WhatsApp-nya kan kita dapat dari Telegram, tapi Telegram kita spam WhatsApp per ratusan ribuan WhatsApp kita sebarkan awalnya seperti itu. Kalau judi online yang ditangani, terus nge-file-nya gimana? Karena kan yang nge-file juga dapat upah dari nge-file tersebut. Oke. Ya, dari beberapa permasalahan yang kita menerima laporan di unit SPKT ketika warga masyarakat terkena penipuan online atau sebagainya yang melalui Telegram atau WA, itu di situ beberapa kali yang telah dilaporkan itu kebanyakan untuk penipuan. Nah, karena dalam hal ini ketika seorang pelaku kejahatan yang sudah mempelajari bahasa programming, ketika sudah membuat aplikasi yang telah diinstalkan dalam sebuah program, bahwa ketika kita ada pelaku itu sudah ngirim ke masing-masing nomor-nomor, ketika kita klik itu nanti secara otomatis kadang kita masuk ke setting bahwasanya si pelaku ini bisa nantinya mengambil data di sebuah HP, data transaksi. Makanya ketika ada pagi-pagi saya beberapa kali terima nomor asing kok ini dan itu saya kira jangan langsung diklik, karena nanti datanya kita ada di HP, karena kita sudah mengklikkan di situ. Biasanya ketika instalasi ada tunjuk disetujui atau tidak. Ketika kita sudah disetujui, otomatis aplikasi itu masuk dalam kita. Jadi perlu adanya ketelitian, kewaspadaan. Memang kayak Telegram itu semua orang bisa masuk. Jadi gitu. Jadi tergantung nanti untuk antisipasi kembali ke kita lagi, bahwa ketika membuka HP yang dari apalagi Telegram, memang banyak kita juga muncul ada masuk-masuk nomor-nomor asing dan bisa tuduh. Jadi memang mereka pada nyari seperti itu. Kita tetap waspada saja Pak kalau antisipasi kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung saja saya tanyakan kepada Bapak
si Pak relokasi namanya juga karena belum kemarin karena tidak ada perkenalan jadi yang saya tanyakan kaitannya dengan adanya ini kan penyuluhan hukum bagi masyarakat. Yang saya tanyakan kaitannya tentang desa karena saya orang desa. Kalau online itu kaitannya tentang desa, tentang tipikor tindak pidana korupsi kaitannya tentang Pemdes atau pemerintah desa kaitannya itu. Saya minta apa saja sih yang istilahnya kalau memang itu menjadi tipikor menjadi di situ kok masuk ranah-ranah hukum itu apa yang harus dilanggar dan apa saja yang dilanggar sih. Jadi biar karena kita ini orang desa itu tahu kayak gitu loh, dengan adanya kita diundang penyuluhan hukum bagi masyarakat, malah masyarakat belum menerima dengan adanya pemberitahuan bahwa hukum-hukum yang ada di pemerintahan desa itu Pak. Yang intinya kaitannya tentang misalnya di desa korupsi memakai uang desa atau apa kayak gitu, hukumannya bagaimana gitu. Saya minta dijelaskan yang seperti itu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Presiden. Terima kasih. Mohon maaf tadi nama sudah saya kenalkan ya. Cuman yang dibaca beda. Ya, karena itu aja. Ya, mohon maaf. Ya, ini tadi kita sampaikan memang hukum itu banyak sekali, Pak. Tapi minimal dasar hukum itu tadi awal sudah kita sampaikan. Terkait dengan undang-undang korupsi. Mengapa di kepolisian itu ada bagian-bagian yang namanya korupsi. Ketika ada uang negara itu dikorupsi, itu masuk ke undang-undang tipikor. Nah, ini tadi katanya luas dengan hukum saja, tapi kan materi kan macam-macam Pak. Tinggal permintaan saja gitu loh. Kalau permintaannya tentang apa pengelolaan keuangan desa, ya ada Pak. Ya, bagaimana sih mengapa ada penanganan korupsi? Namanya korupsi ini saat ini tidak terjadi hanya di pusat, Pak. Tapi ternyata di desa juga ada uang pusat, uang daerah, bahkan uang desa sendiri, Pak. Jadi kan sebagai BPD, Pak, BPD wajib tahu dan wajib mengikuti, Pak. Saat ini tahun anggaran 2024 ada berapa jumlahnya? Dan itu anggaran dari mana saja, Pak? Nah, ketika anggaran itu sudah diketahui tahun 2004 itu sekian, pasti di sini bisa dikelola dengan baik melalui proses-proses dari awal. Bagaimana sih bisa menganggarkan uang sekian M, misalkan 3M tahun 2024, mulai dari perencanaan. Di situ ada musrenbang, musdes, di situ. Artinya Pak, ketika sudah ada perencanaan ini, minimal dengan desa atau dengan yang mengawasi ini dianggap sudah 50% kerja, Pak. Dari sekian total, nanti untuk alokasi ini, untuk ketahanan pangan, untuk fisik dan sebagainya. Ini sudah dibicarakan sejak awal. Dan nanti macam-macam, ada yang sewa kelola dan sebagainya. Itu pun harus diketahui oleh masyarakat. Jangan nanti ini pekerjaan desa. Orang masyarakat saya ngerti, karena desa saya ngerti. Nah, desa ini hanya pengguna, hanya pelaksana. Dengan anggaran itu sesuai dengan perencanaan dan pelaksanaannya. Ketika di situ dianggarkan alokasi untuk pembangunan jalan ini sekian meter, membutuhkan 200 juta. Dalam pelaksanaannya benar apa
seharusnya itu 100 meter digawe 80 misalkan. Nah, ini kecurigaan masyarakat, fakta yang ada di sini. Ini bisa terjadi, diduga. Sing kudune andukane campurannya semene-semene jadi dikurangi. Nah, inilah hal kecil. Tapi kalau serai kan banyak, Pak. Nanti mahal harga. Saya kudune semene, jadi semene. Dan barang yang dibeli itu barang dari hasil yang sah. Maksud barang semen colongan di tuku, Pak. Colongan itu nggak sah. Itu tidak sesuai menunjuk siapa toko mana kan. Ada juga kesalahan-kesalahan di dalam pengelolaan keuangan desa. Kepengen dapat lebihan, itu negara atau masyarakat membuat perencanaan ini ya. Tapi ini Pak, hanya dokumen itu, tapi wujudnya nggak pernah ada. Jadi itu nanti laporkan Pak pada kami. Ya, laporkan saja. Karena BPD ini awasi setiap kegiatan, setiap pelaksanaan sampai selesai, sampai adanya perubahan bisa ikuti semua. Karena jenengan yang kontrol ya. Di sini ada pendamping desa. Jangan hanya menjadi pelengkap, ya benar-benar diawasi. Di sini ada babinsa, kantin ada babinsa, konsultasi Pak, saya curiga ini. Di sini kan dugaan Pak, pas ngomong Pak korupsi loh Pak, dugaan itu mesti benar Pak. Tapi minimal kalau kita kontrol sebagai warga masyarakat tentang pelaksanaan, yang minimal kan meminimalisir terjadinya penyelewengan. Kalau itu ini kayaknya nggak benar, dengan bisa melaporkan. Kalau terkait dengan korupsi tidak wajib tahu identitasnya Pak. Dengan bisa melaporkan minimal dengan data ini, dokumen ini loh Pak. Nanti Pak polisi merahasiakan siapa yang melapor, karena di situ dilindungi. Terus yang laporin Pak Siren, laporin KDS bisa digebuki KDS. Nanti Pak polisi melakukan pemanggilan, meminta informasi. Nah, benar tidak sih informasi dugaan penyelewengan anggaran tahun sekian? Nanti Pak polisi menyelidiki apakah di situ ada kerugian negara atau tidak. Karena belum tentu informasi itu benar Pak. Tapi di situ regulasi dari awal sampai akhir harus bisa dipertanggungjawabkan.